Hai Sensei, konbawa. Saya Masashi Nezat. Saya di sini akan melanjutkan hal yang kemarin, yaitu tentang Fukushu Insekura Seizo Gyo Tekisto Fukushu modul PM. Nah, itu yang sekarang itu tentang Kagaku Teki Kiga Yohin, faktor bahaya kimia. Jadi dalam faktor bahaya kimia itu dalam faktor bahaya itu faktor bahaya yang disebabkan oleh zat kimia seperti bahan kimia itu seperti disinfektan, terus juga ada solanin yang terkandung di tunas kentang maupun kulit kentang yang warna hijau, terus ada histamin ataupun zat alergi. Yang pertama itu ada zat alergi. Zat alergi ini adalah zat penyebab terjadinya alergi ataupun bisa disebut juga alergi Hanno, reaksi alergi. Zat alergi ini adalah suatu gejala yang keluar dari dalam tubuh secara berlebihan. Gejalanya itu gejala yang tidak baik. Nah, gejala yang tidak baik itu seperti gatal-gatal, biduran, terus bengkaknya bibir dan kelopak mata, terus ingus ataupun bersin yang tidak berhenti, ataupun juga kesulitan bernapas dan mual. Dan kalau gejala-gejala tersebut itu besar, itu bisa menyebabkan meninggal. Oleh karena itu, maka produk-produk ataupun Genzario yang mengandung alergi seperti khususnya itu ada 8 Genzario yang yang reaksi alerginya tersebut tinggi, yaitu ada 8 seperti ebi, kani, kurumi, komugi, sobat, tamago, nyu, dan rakase. Nah, 8 Genzario itu disebut Tokute Genzario, dan 8 Genzario tersebut itu harus Hyoji Gimu, wajib dilabeli. Dan juga peralatan ataupun mesin yang dipakai untuk memasak bahan baku yang mengandung alergi itu nggak boleh digunakan secara begitu saja ke produk makanan berikutnya, karena untuk mencegahnya zat alergi tersebut itu masuk ke dalam makanan yang dibuat dengan bahan baku yang tidak mengandung alergi. Oleh karena itu, peralatan ataupun mesin yang dipakai untuk memasak bahan baku yang mengandung alergi itu hanarazu harus selalu dicuci setelah dipakai. Selain itu juga peralatan masak seperti pisau ataupun talenan itu harus diklasifikasikan sesuai bahan bakunya. Contohnya itu pisau ataupun talenan yang dipakai untuk memotong telur rebus itu, ketika ingin menggunakan bahan baku lainnya itu harus digunakan yang berbeda, karena untuk mencegahnya zat alergi tersebut kandung. Dan juga senjozai ataupun sakinzai itu termasuk ke dalam Kagaku Teki Yohin. Ketika memakai disinfektan ataupun bahan cuci ataupun deterjen itu harus dicuci dengan air mengalir agar tidak tersisanya ke dalam produk makanan. Oke, yang itu tersebut adalah tentang zat alergi. Yang kedua itu adalah histamin. Histamin itu muncul ketika ikan udah ditangkap, tapi disimpannya itu dalam kondisi sonomama ataupun kondisi yang buruk. Jadi histamin itu bisa muncul di situ. Dan khususnya itu ikan-ikannya itu akamizakana, ikan-ikan daging merah seperti tuna, makarel, sarden, dan lain-lain. Oke. Dan sojunya histamin itu sama kayak alergi. Ya, kurang lebih sama kayak alergi. Yang ketiga itu ada soranin. Soranin itu dia terkandung di tunas kentang ataupun kulit kentang yang berwarna hijau. Dan kalau memakan produk makanan yang mengandung soranin itu bisa menyebabkan hakike, mual, oto, muntah, giri, diare, pukutsu,
sakit perut, dan jutsu sakit kepala. Bisa menyebabkan gejala seperti itu. Dan untuk mencegahnya itu kita bisa membuang bagian kulit ataupun tunas kentang yang berwarna hijau itu. Nah, itu bisa mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh solanin. Hai Ijodes, itu saja. Nanti hari berikutnya saya akan fokus atau menjelaskan tentang Seibutsu Tekkiki Yohin, yaitu faktor bahaya biologi. Hai sensei domo. Hai Ijodes, domo arigatou gozaimashita.